Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas face zoom tracking TikTok teman-teman. Yang lumayan banyak juga nanya ke saya gimana caranya bikin filter Instagram atau Facebook ala-ala TikTok gitu, jadi ngikutin tracking movement si kepala usernya ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk projectnya, dan untuk bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi kayak si scriptnya sama si patchnya. Dan di video kali ini kayaknya kita juga nggak bakal bahas secara mendetail, mungkin lebih ke cara pakai script dan si patchnya aja. Dan kita bakalan intro dulu sebelum videonya dimulai. Oke, jadi di sini kita bakalan lanjutin aja untuk si projectnya ini. Kita bakalan pindah ke blank project dulu, dan buat teman-teman silakan di download dulu bahan-bahannya, ada di deskripsi. Oke, jadi di sini saya udah ada di blank project, dan ketika teman-teman import untuk bahan-bahannya, khususnya untuk si scriptnya ya, jadi di bagian konsol kalian bakalan nemuin warning seperti ini. Tapi kalian jangan khawatir, jangan panik, karena si scriptnya ini kita belum setting juga dan belum kita colok-colokin juga. Jadi dia bakalan muncul warning seperti ini teman-teman, bukan berarti si scriptnya ini error atau rusak ya. Oke, jadi untuk langkah pertama di sini kita bakalan create dulu untuk si objeknya ini. Kita bakalan nambahin face tracker, pastinya kita butuh face tracker. Dan di sini kita bakalan nambahin add object, canvas sama rectangle dulu ya untuk si lootnya atau base canvasnya. Di sini kita tambahin lagi add object rectangle. Jadi pastikan di dalam face tracker kalian itu udah ada canvas terus rectangle gitu. Oke. Jadi untuk langkah selanjutnya di sini untuk settingan rectangle-nya kalian normalin aja untuk si pinningnya. Dan di sini kita create new material untuk si loadnya nanti. Oke. Di sini kita bakalan langsung aja untuk munculin si patch editornya ya. Di sini kita show patch editor. Lalu di sini kita bakalan mulai masukin untuk si patchnya. Jadi untuk si patch face zoomnya ini udah ada face color load ya, patch face color load. Jadi kalian tinggal drag and drop aja load kalian atau select di sini untuk load kalian yang kalian pakai. Dan di sini kita masuk ke bagian aset di bagian si script. Jadi di sini ada script ya, kalian klik. Lalu di bilah sebelah kanan di sini ada from script. Di sini kita add dulu. Untuk tabnya di sini kita pilih number. Lalu untuk namanya ini wajib kita isi MU. Lalu kita tambahin lagi di sini untuk yang kedua ya. Di sini number lagi. Di sini kita ubah ke MV. Oke, kenapa namanya seperti ini? Di bagian konsol bisa kalian lihat di sini udah ada keterangannya ya. Pastikan untuk si scriptnya itu, si from scriptnya ini dikasih nama MU sama MV gitu. Jadi di sini kita kasih nama MU sama MV di bagian from scriptnya gitu. Oke. Dan di sini kita langsung saja untuk si script asetnya ini kita tahan klik kiri, kita drag and drop ke ini apa ya? Lalu kita langsung saja drag and drop ke patch editor si scriptnya ini. Jadi kalian bakal dapat patch warna ungu seperti ini nantinya setelah kalian drag si scriptnya ini ya ke patch editor. Oke. Lalu kita bakalan colokin untuk si output sama inputnya ini yang udah kita create tadi. Ini from script yang dari variable si script. MU kita masukin ke MU dan MV kita masukin ke MV gitu. Oke, dan di sini kita butuh kamera tekstur ya teman-teman. Jadi kita nyalain dulu untuk kamera tekstur. Di sini kita pergi ke kamera. Lalu kamera ini texture extraction, kita klik tanda plus ini, tanda tambah ini. Lalu kita masukin ke patch editor. Ini dia. Kamera tekstur yang RGBA kita masukin ke kamera tekstur. Oke. Dan di sini kita abaikan dulu untuk si patch 3 ini yang di bawah. Kita butuh patch device di sini. Kita drag untuk si device, scene device ini kita drag ke patch editor. Lalu di bagian screen size kita bakalan tambahin patch multiply di sini. Oke. Untuk multiply di sini kita pakai vector 2.
Dan di sini kita tambahin lagi unpack. Di sini kita bakalan pecah untuk si value-nya ini. Jadi kita unpack pakai vector 2 juga. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian rectangle ya, di bagian scene di sini. Untuk panah width sama height-nya di sini kita nyalain. Oke, seperti ini. Untuk width kita colokin ke sumbu X, dan untuk height kita masukin ke sumbu Y. Oke. Jadi hasilnya bakal seperti ini, dan kita belum selesai untuk settingannya. Di sini rectangle-nya kelihatan gede banget ya. Jadi kita bakalan kecilin dulu di bagian multiply. Di sini kita isi 0,7, dan di bagian multiply ini kita yang sumbu Y kita ubah juga 0,7. Dan untuk si positionnya kita langsung aja drag ke tengah seperti ini ya. Kita perkirakan saja dia berada di tengah. Oke, jadi udah ada di tengah seperti ini. Kita lanjutin lagi yang di bawah di sini. Di sini ada function ya teman-teman. Jadi ada function di sini, kita tambahin patch. Kita add patch di sini, kita ketikin function. Jadi kita masukin. Kalau kalian dapetin error seperti ini cara ngatasinnya, kalian cukup klik di bagian patch function ini. Ini untuk tabnya scalar, dari scalar ini kita ubah ke vector 2 karena fungsinya ini vector 2, jadi kita ubah dulu ke vector 2. Oke, di sini udah vector 2 ya. Dan di sini kita lanjut lagi untuk langkah terakhir. Di sini kita nyalain panah material si rectangle yang udah kita bikin tadi. Di sini kita colokin. Oke. Dan sekarang untuk si filternya sebenarnya ini udah jadi dan udah bisa dipublish. Tetapi kalau kalian pengen bereksperimen atau ngubah sedikit settingannya, di sini kalian cukup buka si patch editornya ini. Kalian bisa coba ngulik-ulik sendiri di bagian value-nya ini. Kalian setting di bagian divide, multiply, terus di sini juga ada subtract ya. Jadi masing-masing fungsi ini berbeda-beda. Kalau misalkan divide kita ubah ke 0,5, dia orangnya jadi rada geser ke kiri ya, seperti geser ke kiri gitu orangnya tuh. Jadi ini defaultnya 1. Kalau misalkan menurut kalian orangnya terlalu ke pinggir atau apa, kalian bisa ya ngulik-ngulik sendirilah di sini. Untuk si patch-patchnya ini, value-value-nya ini kalian bisa setting ulang. Dan untuk projectnya kurang lebih seperti ini sih. Untuk si face zoom sebenarnya nggak terlalu rumit. Mungkin di bagian si scriptnya ini yang rumit ya, build si scriptnya ini. Dan ya mungkin cukup sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Buat kalian yang nge-request face zoom TikTok ya, saya baru sempet bikinin videonya sekarang. Dan semoga kalian suka dengan projectnya. Dan like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya.